Renungan Pagi Menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 19 Juni 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya pengantara kami kepada Bapa. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu. Kiranya kami mengalami pembaharuan hanya dalam nama Yesus. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Allen Kaumpungan. Silahkan, Saudara Allen. Shalom, selamat pagi. Renungan pagi 19 Juni 2021 berjudul Dengan Rekreasi yang Menghasilkan Sukacita. Ayat inti terdapat dalam Mazmur 5 ayat 12 berbunyi, "Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita, mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya, karena Engkau menaungi mereka, dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi nama-Mu." Musuh kebenaran itu punya segala macam hiburan yang dipersiapkan bagi para pemuda dalam semua kondisi hidup, dan tidak hanya disajikan di kota-kota yang ramai, tetapi di setiap lahan yang dihuni manusia. Iblis gemar merekrut para pemuda menjadi pasukan tentaranya. Jahanam yang cerdik itu tahu benar bagaimana cara untuk bertindak, dan ia telah buktikan hikmat nerakanya dalam merancang kebiasaan dan hiburan bagi para pemuda yang akan memisahkan kasih mereka dari Yesus Kristus. Sekiranya Kristus datang di antara perhimpunan yang asik dalam permainan dan kesukaan mereka yang sia-sia, akan kedengarankah lagu yang hikmat dari suaranya dalam ungkapan berkat mengatakan, "Damai sejahtera bagi rumah ini"? Bagaimanakah Juru Selamat dunia akan menikmati tempat kegirangan dan kebodohan ini? Kesombongan dan ambisi tidak pernah dipuaskan, tetapi orang-orang yang bijaksana dan sungguh-sungguh akan mendapat kesenangan yang besar dari sumber-sumber yang ditentukan Allah untuk dapat diraih oleh semua orang. Adalah suatu kesempatan dan menjadi tugas bagi umat Kristen untuk menyegarkan semangat dan memperkuat tubuh mereka oleh rekreasi yang tidak mengandung dosa, dengan maksud menggunakan kuasa jasmani dan pikiran yang mereka untuk memuliakan Allah. Janganlah rekreasi kita suatu kegembiraan yang tidak berguna. Jangan membentuk rekreasi yang bukan-bukan atau yang sia-sia. Kita dapat mengatur rekreasi itu dengan cara yang baik, sehingga akan membawa manfaat meninggikan pergaulan dengan siapa kita bermain, meningkatkan mutu keahlian kita, dan mereka untuk lebih sukses bila memasuki tugas-tugas yang dibebankan kepada kita sebagai orang Kristen. Agama Kristen adalah menggembirakan dan meninggikan dalam pengaruhnya. Sekian bacaan dan selamat pagi. Terima kasih atas penata layanan Saudara Allen. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, saudaraku dalam Tuhan. Selamat Sabat. Roh Nubuat menasihatkan dalam Counsels to Parents, Teachers, and Students halaman 548 paragraf 2 yang berbunyi, "Para siswa, didiklah dirimu sendiri untuk berbicara dalam bahasa Kanaan. Singkirkan semua pembicaraan dan lelucon yang bodoh, semua hiburan yang bodoh. Dengan iman, pegang janji Allah dan tentukan bahwa Anda akan menjadi orang Kristen di dunia ini sambil mempersiapkan diri untuk diangkat." Mereka yang mempersiapkan diri untuk diangkat ke sorga harus menyingkirkan obrolan dan lelucon yang bodoh serta semua hiburan yang bodoh. Kenapa? Karena The Youth Instructor Juli 27 tahun 1893 paragraf 6 menyatakan, "Sebagian besar hiburan saat ini berasal dari agen setan untuk memikat dan menipu yang muda, dan bahkan untuk memikat mereka yang lebih dewasa, sehingga hal-hal yang kekal dapat disingkirkan dari perhitungan kita." Itulah sebabnya Yesus menghindari hiburan-hiburan dunia yang melemahkan fisik serta melemahkan moral, karena itu semua dari setan. Oleh sebab itu, Review and Herald Oktober 13 tahun 1874 paragraf 1 berkata,
orang-orang yang mengaku Kristen terlibat dalam pesta-pesta dan dalam adegan-adegan hiburan yang merendahkan agama Yesus Kristus. Tidak mungkin bagi mereka yang menemukan kesenangan dalam acara sosial gereja, festival, dan banyak pertemuan untuk kesenangan memiliki kasih yang kuat dan penghormatan suci bagi Yesus. Mengapa kasih dan penghormatan kepada Yesus tidak ada di tempat hiburan, bahkan dalam acara sosial gereja sekalipun? The Review and Herald Oktober 13 tahun 1874 paragraf 2 melanjutkan. Orang yang penuh kesengsaraan, yang mengenal duka, tidak akan mendapat sambutan di tempat-tempat hiburan ini. Orang yang penuh kesengsaraan atau Man of Sorrows dikutip dari Yesaya 53 ayat 3 yang menubuatkan tentang Yesus Kristus. Jadi, orang yang penuh kesengsaraan tersebut adalah Yesus Kristus. Nah, dikatakan Yesus tidak mendapat sambutan di tempat-tempat hiburan, karenanya tidak ada kasih akan Yesus di sana. Itu sebabnya renungan hari ini berkata, Jahanam yang cerdik itu tahu benar bagaimana cara untuk bertindak dalam merancang kebiasaan dan hiburan agar memisahkan kasih kita dari Yesus. Sebab hati kita bukan lagi mengasihi Yesus, tetapi mengasihi segala jenis dan bentuk hiburan dunia ini. Itulah sebabnya Roh Nubuat menasihatkan dalam The Youth Instructor Januari tanggal 5 tahun 1887 paragraf pertama yang berkata, hati adalah milik Yesus. Dia telah membayar harga yang tak terbatas untuk jiwa, dan Dia mengantarai di hadapan Bapa sebagai pengantara kita, memohon bukan sebagai pemohon, tetapi sebagai penakluk yang akan meminta apa yang menjadi miliknya. Karena Dia mampu menyelamatkan sepenuhnya, karena Dia selalu hidup untuk membuat pengantaraan kita. Mengapa hal ini perlu kita ketahui dan ingat? Karena masih dalam artikel yang sama, Nyonya White menyatakan, The Youth Instructor, Januari 5, 1887, paragraf 2. Dunia meminta hati, tapi hati itu milik Dia yang menebusnya. Jika diberikan kepada dunia, itu akan dipenuhi dengan kekhawatiran, kesedihan, dan harapan yang mengecewakan. Hati akan menjadi tidak murni dan rusak. Dunia juga meminta hati kita, teristimewa dengan cara hiburan dan rekreasinya. Namun ingat tadi, bahwa hati kita ini milik Yesus, yang telah Yesus bayar dengan harga tidak terbatas. Perhatikan, jika hati diberikan kepada dunia, maka hati akan dipenuhi dengan kekhawatiran, kesedihan, dan harapan yang mengecewakan. Dan akhirnya hati menjadi rusak. Kenapa? Artikel ini mengutip sebuah perumpamaan yang terdapat juga dalam artikel yang sama kita baca dalam paragraf 3. Pelajaran dari anak yang hilang diberikan untuk pengajaran bagi orang muda. Dalam kesenangan hidupnya dan pemanjaan dosa, ia menghabiskan bagiannya dari warisan dalam kehidupan liar. Dia tidak punya teman dan di negara asing, berpakaian compang-camping, lapar, merindukan bahkan sampah yang diumpankan ke babi. Ini adalah pengalaman anak yang hilang. Dia berfoya-foya dan akhirnya tidak punya apa-apa, hidup melarat. Dia menjadi penjaga babi dan mau makan ampas makanan babi saja, tidak ada yang mau memberikan. Inilah mengapa janganlah kita memberikan hati kita kepada dunia dan kesenangannya, sebab itu semua menghasilkan kesusahan. Harapan terakhir bagi si anak yang hilang adalah kembali, bertobat dan merendah, pulang ke rumah, pulang ke bapaknya, di mana dia disambut, diampuni, dan dibawa kembali ke hati seorang bapa. Itu sebabnya Allah berkata dalam Amsal 23 ayat 26, Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Karenanya, hiburan apa yang membawa sukacita? Counsels to Parents, Teachers, and Students halaman 337 paragraf 3 berkata, hiburan apapun yang di dalamnya Anda dapat terlibat memohon berkat Allah atasnya dengan iman tidak akan berbahaya. Tetapi hiburan apapun yang mendiskualifikasi Anda untuk doa rahasia, untuk pengabdian di altar doa, atau untuk mengambil bagian dalam pertemuan doa adalah tidak aman dan berbahaya. Inilah standar umum untuk hiburan yang tidak berbahaya.
yaitu bila hiburan tersebut menuntun kita kepada Allah dan berdoa, maka itulah hiburan yang aman. Satu lagi, dalam Recreation halaman 34 paragraf 2, Nyonya White menuliskan, jika mereka dapat membawa Yesus bersama mereka dan memelihara roh penuh doa, mereka benar-benar aman. Inilah hiburan yang benar dan aman bagi kita, yaitu bila mana kita dapat membawa Yesus dalam hiburan kita. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kita semua. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih nasihat atas hiburan. Dunia mau mengambil hati kami, namun itu hasilnya adalah kesusahan. Hati kami adalah milik Yesus. Karenanya, biarlah hiburan kami adalah hiburan yang mana kami dapat membawa Yesus ke dalamnya. Kami dapat berdoa kepada Allah. Dan biarlah ini menjadi suatu pembaharuan dalam hidup kami, agar hiburan kami, hiburan yang menghasilkan sukacita. Karenanya, curahkan anak-Mu dalam hati ini ya Bapa, agar dia memimpin kami ke dalam hiburan yang benar. Beserta kami sepanjang hari ini, tolong kami ya Bapa, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah. Karena kami berdoa hanya dalam nama anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.